Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sobat bergerak, berjumpa lagi dengan saya Siti Rahayu, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi yang merupakan aksi nyata dari modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Ibu Ari Kusbianti. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 1 Kutasari. Baik, kita langsung saja ke kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Ari, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Bu Ari sendiri gimana kabarnya? Oke, baik juga alhamdulillah Bu Ari. Baik Bu Ari, jadi pada kegiatan kali ini itu pra-observasi. Jadi di sini tujuannya agar Bu Ari nanti ketika pada saat diobservasi, ketika pembelajaran di kelas, Bu Ari akan lebih siap dan Bu Ari akan lebih percaya diri tentunya dengan hal-hal yang nanti akan kita bicarakan. Begitu ya Bu Ari ya? Oke, baik Bu Ari. Pada kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan Bu Ari yang akan saya tanyakan ke Bu Ari. Boleh ya Bu Ari ya? Oke, baik Bu Ari. Untuk pertanyaan pertama Bu Ari, apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Ari terapkan pada pembelajaran yang akan diobservasi besok ini? Untuk tujuan pembelajaran besok, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama itu agar siswa dapat melakukan dilatasi titik, garis, dan bangun datar pada koordinat kartesius serta melukiskannya. Kemudian dapat mengaplikasikan atau menerapkannya pada masalah kontekstual ya, yang berkaitan dengan dilatasi. Oke, baik. Jadi di sini ada dua tujuan pembelajaran ya Bu Ari. Yang pertama, siswa dapat melakukan dilatasi baik itu titik, garis maupun budang pada koordinat kartesius dan melukisnya. Yang kedua, mengaplikasikan ya dilatasi itu dalam masalah kontekstual. Betul. Begitu ya Bu Ari ya. Oke, baik Bu Ari. Berikutnya pertanyaan yang kedua Bu Ari. Apa area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Ari? Untuk area pengembangannya di sini pada pembelajaran yang akan saya terapkan, saya menginginkan siswa itu agar memiliki kemampuan berpikir atau bernalar kritis ya, dan kreatif. Nah, dengan siswa dilatih untuk menganalisis masalah yang saya berikan di LKPD yang berkaitan dengan dilatasi, baik yang kontekstual yaitu menggambarkan pada bidang koordinat maupun yang aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik Bu Ari. Jadi area pengembangan yang hendak Ibu capai itu siswa bisa bernalar kritis dan kreatif ya Bu Ari ya. Oke, baik Bu Ari. Berikutnya Bu Ari, strategi Bu Ari. Strategi apa yang dipersiapkan Bu Ari pada pembelajaran? Untuk strateginya yang pertama menerapkan pembelajaran dengan terdiferensiasi proses, di mana saya mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan awal siswa. Dan nanti untuk yang kemampuannya rendah akan lebih saya bimbing secara intens. Untuk yang kemampuannya sedang, saya membiarkan mereka untuk mencari informasi sendiri di buku atau di internet. Kemudian untuk yang kemampuannya tinggi, nanti saya hanya mengecek hasil akhirnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menerapkan model pembelajaran project based learning dalam pembelajaran nanti. Kemudian yang ketiga, menerapkan pembelajaran sosial emosional. Kemudian dan yang keempat, mengintegrasikan disiplin positif dalam pembelajaran. Oke, baik Bu Ari. Jadi saya ulangi lagi strategi yang akan dipersiapkan untuk besok. Yang pertama menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, yang kedua menerapkan pembelajaran model project based learning ya Bu Ari. Yang ketiga pembelajaran sosial emosional, yang keempat mengintegrasikan disiplin positif dalam pembelajaran. Begitu ya Bu Ari ya. Oke, baik Bu Ari. Kemudian Bu Ari, saya pengen tahu untuk asesmennya Bu Ari yang digunakan seperti apa? Bu Ari? Untuk asesmennya nanti saya menggunakan LKPD hasil proyek yang sudah siswa kerjakan itu sebagai asesmennya. Oke, jadi LKPD yang sudah dikerjakan siswa ya Bu Ari ya. Oke, baik Bu Ari. Untuk sasaran kelasnya ini Bu Ari? Besok itu kelas 9C jam ke-45. Oke, jam ke-45 di 9C ya Bu Ari. Dan ini dilaksanakan besok hari Kamis ya Bu Ari ya. Oke, baik.
Mungkin itu saja Bu Ari pertanyaannya. Saya rasa sudah cukup. Jadi di sini saya hanya pengen tahu arah kegiatan pembelajaran besok Bu Ari, dan pengen tahu tujuannya, area pengembangan yang ingin dicapai, dan juga strategi yang digunakan Bu Ari. Dan nanti hal itu yang saya akan amati dan akan saya pantau Bu Ari ya. Saya harap Bu Ari besok bisa melaksanakan rencana tadi dengan yang hasilnya maksimal tentunya Bu Ari. Oke, baik Bu Ari. Terima kasih Bu Ari. Sampai jumpa kegiatan besok ketika saya observasi. Baik, demikian kegiatan pra-observasi untuk observasi besok pada saat pembelajaran Bu Ari Kusbianti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Siti Rahayu, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada video ini, saya akan melakukan kegiatan observasi, dan sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi. Hari ini saya bersama dengan Ibu Ari Kusbianti. Sudah siap ya Bu Ari? Sudah. Oke, baik. Baik, Sobat Penggerak, kita langsung saja untuk melaksanakan kegiatan observasi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, ya. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, semoga nanti pelajaran hari ini berjalan dengan lancar, ya. Oke, ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Afrio dan Wahyu. Oke, sakit mereka? Iya, oke. Semoga mereka cepat diberikan kesehatan ya, biar bisa mengikuti pelajaran kembali, bergabung dengan kita. Oke. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan, sebelum mulai pembelajaran, Bu Guru akan mengingatkan dulu kesepakatan yang sudah pernah kita buat. Antara lain apa? Satu apa? Saling menghargai. Oke. Yang kedua, yuk, dalam kelompok harus seperti apa? Kerjasama. Kemudian saat presentasi harus seperti apa? Memperhatikan, betul. Kemudian yang lain juga harus apa? Aktif bertanya. Oke, di antara lain kesepakatannya itu ya. Jadi diingat ya, nanti pas saat pembagian kelompok, masing-masing kelompok juga harus saling menghargai dan bertanggung jawab dengan tugas masing-masing kelompoknya. Oh, aku ditugaskan ini, ya kamu tanggung jawab mengerjakannya. Oke ya. Kalian pernah mendapat materi pelajaran koordinat Kartesius? Nah, di kelas berapa? 8. Oke, di situ ada apa saja? Di bidang koordinat? Sumbu X dan sumbu Y. Oke, kemarin juga kita sudah mempelajari materi awalan konsep transformasi ya. Ada apa saja yang dipelajari dalam transformasi? Translasi. Apa itu translasi? Pergeseran. Kemudian apa lagi? Refleksi. Terus apa itu? Pencerminan. Kemudian apa lagi? Rotasi. Apa itu? Perputaran. Kemudian apa? Dilatasi. Apa itu? Perbesaran atau perkecilan. Oke. Sebentar. Di sini Bu Guru punya foto. Ada yang pernah berfoto? Nah, fotonya Bu Guru apa bukan ya? Loh, waktu Bu Guru muda ini. Cantik kok. Iya. Kelihatannya semua wajahnya sama apa tidak? Sama. Yang membedakan apanya? Ukurannya. Oh, ternyata walaupun ukurannya kecil bukan berarti terus
apa namanya, hidungnya hilang ya. Nah, ukurannya misalkan besar bukan berarti terus jadi matanya lebar gitu, tidak ya. Semua sama ya, besarnya semua sama. Karena apa? Dia diperbesar maupun diperkecil sesuai proporsinya masing-masing ya, sama semua. Kalau misalkan diperbesar ya semua hidungnya diperbesar dengan ukuran yang sama, dengan faktor skala yang sama ya. Jadi kalau misalkan hidungnya diperbesar 2 kali, mulutnya juga harus diperbesar 2 kali ya. Jangan hidungnya 2 kali, mulutnya 1 kali, dari cilik banget deh, gitu. Kayak nang kartun itu ya, gitu. Diperkecil pun sama, harus semua sama. Jadi ada di sini ada faktor skala yang menentukan berapa kali diperbesarnya, itu harus sama. Oke, itu ya, itu namanya, ini termasuk apa ya? Dilatasi, memperbesar atau memperkecil. Oke, Bu Guru yakin kalian semua punya HP ya. Apalagi anak perempuan seringnya apa kalau dengan HP? Foto atau selfie ya. Nah, sekarang Guru tanya, kalau foto atau selfie, apakah hasil di dalam kamera ukurannya sama persis dengan ukuran kita? Tidak, otomatis lebih apa? Lebih kecil ya. Nah, itu berarti memperkecil. Nggak mungkin wong fotonya hanya berapa ya ukurannya, seberapanya kita, maka hasilnya pun lebih kecil dari tubuh kita atau benda aslinya. Itu diperkecil, tapi semuanya diperkecil. Jangan berarti itu selfie terus kepalanya nu kecil jadi nu gede, ini jadi kecil, terus jerawat mikana jerawat terus jadi ora ketonnya, tetap kelihatan ya. Gitu, apa maning sing kameranya jahat banget ya, semua tetap kelihatan gitu. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian supaya melakukan dilatasi ya. Dilatasi itu atau memperbesar atau memperkecil. Dilatasi apa? Dilatasi titik, garis, dan bangun datar, serta melukiskannya nanti pada koordinat kartesius. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, nah kalian bisa memberikan atau menyelesaikan atau menentukan faktor skala dalam menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan dilatasi. Oke, nah di sini nanti Bu Guru akan melakukan pembelajarannya dengan cara project ya. Jadi kalian mengerjakan project berdasarkan waktu yang sudah Bu Guru tentukan ya. Paham ya? Nah, tadi kalian udah tahu hubungannya foto dengan benda aslinya. Kalau yang difoto berarti mesti lebih kecil ya. Di dalam kamera mesti hasilnya lebih kecil, nggak mungkin sama persis karena kameranya kan juga lebih kecil. Kalau kameranya setrek lah ya, mungkin fotonya sama dengan aslinya. Kemudian ini ada ukuran foto yang berbeda-beda. Namun walaupun berbeda ukurannya, tetap proporsinya sama karena faktor skalanya yang digunakan adalah sama. Kalau diperbesar 5 kali ya semuanya diperbesar 5 kali. Diperkecil setengah ya berarti ya semuanya diperkecil jadi setengah. Oke, nanti kalian bekerja secara berkelompok. Bu Guru akan membagi kelompok sesuai dengan kemarin ya, kondisi awal tes diagnostik yang sudah Bu Guru lakukan ya, berdasarkan kesiapan belajar kalian. Nanti kalian di sini adalah kelompok 1 ya, kelompok 2, 4 anak ya, di belakang ini. Terus kelompok 3, kelompok 4-nya nanti ini ya, 3 ke depan, bertiga ya, 1, 2, tambah 1 lagi Putri ya, ini ke belakang sana. Terus kelompok berarti kelompok 5, 6, 7, dan 8. Oke, silakan membentuk kelompok dulu. Yuk langsung berhadapan-hadapan, kursinya dibalik. Silakan kalian buka dulu. Iya, 1 lagi.
Oke. Pertama, ya, mengumpulkan informasi. Dia nanti teratur mengerjakannya ya, disiplin, itu waktunya 5 menit. Nah, kemudian yang kedua, dilatasi titik, itu waktunya 10 menit. Kemudian melukis, dilatasi, melukis di mana? Berarti koordinat kartesius, pada koordinat kartesius, yaitu 10 menit juga. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan faktor skala. Skala dari apa saja ya, perlengkapannya udah kalian bawa? Karet. Nah, terus balon. Dan nanti di situ kalau di LKPD ada foto. Itu juga 10 menit. Nah, jadi nanti total kalian bekerja atau mengerjakan LKPD itu adalah totalnya berapa menit? Nah, 35 menit. Nah, kita mulai latihan disiplin waktu ya. Oh, mencari informasi berarti kamu baca-baca caranya seperti apa di buku ya. Kemudian nggak harus 5 menit, kalau sudah selesai ya langsung mengerjakan ke langkah berikutnya. Paham ya? Ini adalah batas waktu maksimal. Paham? Paham. Oke, sekarang kalian secara berkelompok silahkan mengerjakan apa yang ada di LKPD itu. LKPD-nya bisa dilepas kalau nanti saling membagi tugas antar anggota kelompoknya. Yo, silahkan. Ada yang mencari informasi, membacanya. Ini dulu. Nanti ngisinya pakai dulu, nama nggak apa-apa pakai pulpen, tapi itu pakai pensil dulu ya. Ada yang membaca dulu. Dilatasi, tadi dilatasi bagian mana? Dibuka LKPD-nya berikutnya. Nah, itu suruh ngapain? Nah, dibaca. Mulai ada yang membaca LKPD dari halaman yang pertama dulu ya. Kamu misalkan mau ini ya boleh, itu pakai pensil dulu. Oke. Yuk, langsung berbagi tugas ya. Itu buat nanti. Yang ini dulu. Iya, sama yang satunya bawahnya. Nah, itu. Oke ya. Ini dulu. Titik awalnya mana? Titik apa? A. Ya, tulis A. Ini A, titiknya berapa? Kayak gitu. 4,1. Faktor skalanya berapa? Pakai kurung ya. Faktor skalanya berapa? 2. Ya. Tulis. Terus berarti bayangannya A absen yang kayak tadi Bu Guru. A absen. Sini dulu A absen. Nah, kalau tadi diapakan ya? Dikali. Oke, dalam kurung. Siapa yang dikalikan? Oke, 4 kali. Nah, faktor skalanya ya, koma, siapa lagi? 1. Iya, betul. Panah jadinya kurung panah, hasilnya absennya A absen, iya. Oke, koma. Oke, 2. Oke, betul. Berarti nanti yang B, C, D seperti itu ya. Kalau sudah selesai tinggal ini digambar di kertas berpetak ya. Berarti nanti kalian mengambil kertas berpetak ya di buku ya. Untuk menggambarnya nanti ditempelkan di situ, oke? Nah, bagi tugas dulu mana? Ini dulu mana? Ya kayak tadi Bu Guru, ini A dulu. A.
A dalam kurung. Dalam kurungnya ini yang di dalam kurung, mau. Faktor skalanya berapa? Sini aja langsung pakai pensil kan nggak apa-apa. A dalam kurung 2, berapa? Iya, dalam ini berapa? 4,1. Kurungnya tutup. Faktor skalanya berapa? Dilihat di situ, faktor skalanya dibaca. Dibaca faktor skala, dibaca ya. Dibaca dulu ya perintahnya ya. Jadi ini tahu. Berapa? 2. Tadi kan sama huruf dari contohnya kan A absen sama dengan sini A absennya ditulis. A absen dulu sini A absen, absen dalam kurung buka. Diapakan tadi? Kali, berarti siapa yang dikalikan? 4, tulis 4 kali berapa? Faktor skalanya berapa? Iya, koma, terus berapa? 1. Kok 4 kali 1? Ini box 1 kali 2. Ini angkanya 1. Penghapusnya. Nah, kamu mengerjakan ini boleh, ini langsung. Nah, dipraktekkan karetnya diukur berapa kayak gitu biar cepat selesai. Dari ujung ke ujung ya, Bu? Iya, dari ujung-ujung diukur berapa. Habis itu berapa senti, gue tarik sepolek gitu. Sekuatnya, jangan dipedot tapi. Coba lihat, Bu Guru lihat. A absen dulu, A dulu udah. Ya betul, A absen. Pakai absen atasnya. Tanda kutip. Ini loh. Bukannya kali 4 kali 2, koma. Terus titiknya satunya berapa itu? 1 kali 2, betul. Gitu. Itu absennya dibuang ya. Ya bukan situ. Gitu. Oke. Itu tadi udah ditulis. Oke. Pol berapa senti? Cari yang kepenak ngitungnya. 8 ya, berarti jangan bisa dibagi 8. Berapa? 24 boleh. Nah ini. Nah berapa panjangnya? Oke. Berarti faktor skalanya. Oke betul. Yang B lanjutkan ya. Berikutnya seperti itu. Oke, udah bisa ya. Pakai kertas petak. Untuk gambar yang di sini kalian ambil kertas petak, ya. Iya, di situ diambil, dikeluarkan biar lebih apa? Mudah, ya. Nah, kamu mulai ngukur itu sudah. Nah, atau skalanya berarti ini kamu. Ini selesaikan sudah A. Faktor skalanya berapa? Dibaca ini faktor skalanya berapa? 2. Berarti tulis ini. Tulis saja 2. Terus berarti A absen sini. Tadi diapakan ya? Absen. Pakai absen. Enggak, udah A tinggal tambahin tanda kutip. Tanda kutip absen itu tanda kutip, Mbak. Tadi kan huruf absen. A absen dalam kurung. Diapakan tadi? Kali. Berarti siapa yang dikalikan? Ini dulu, titiknya dulu. Titik pertama angka berapa? 4 kali 2, koma. Terus bilangan mana lagi? Temannya 4 siapa itu? 1 kali 2, tutup sama dengan, nah siap berapa? Dihitung 4 kali 2 berapa? Kurung buka, dikurung ya. Nah koma berapa? 1 kali 2, 2 tutup. Oke, udah paham? Berarti sekarang yang B, C, dan D. Nanti gambarnya di sini. Kamu bikin ini diagram kartesius, ya. Pakai ballpoint. Ya. Bisa masuknya.
benang kasur. Oh iya, bentar. Diukur dulu di garis ya. Jangan lupa balonnya pas ngukur diameter di garis terus dikali 2. Karena diameter itu kan sekelilingnya. Ya. Walaupun yang di garis hanya 1, tarik dong mas. Kalau gelang karet kan nggak diameter ballpoint. Ngetiup. Boleh dipotong, boleh enggak boleh. Iya, dipotong berapa senti? Pakai penggaris dong. Oh, penggaris pakai penggaris. Ada yang megangin? Terserah. Ini udah digarisi belum? Mana garisnya? Tadi belum digaris ya? Digaris dulu, sebelum ditiup digaris dulu. Biar kamu nanti itu aja yang gede tuh beda. Oh, kamu beda dari yang lain jadinya. Garis berapa senti kayak gitu. Nah, di senti berapa sambil garis pakai ballpoint. Ini jadinya ngetap. Jangan itu ballpoint yang itu. Yang biasa. Oh, bukan yang itu. Jangan yang gel. Oke. Oh iya itu pulpen lagi. Ini garisnya pakai pulpen nggak apa-apa? Iya betul. Satu aja nanti. Sumbu X, Y-nya jangan lupa. Sudah? Balonnya sudah? Kita hitung ya. 2775, 7,5 dibagi. Oh iya. Kebalik 25 dibagi 7,5. Bila kalau menentukan faktor skala itu angka yang gede yang di atas ya. Ini kok dari awalnya dibiarin gini Bu. Iya, biarin. Jangan ditarik. Iya. Ya. Putar berapa? Tadi mana sih? Nah. Menceng ya. Kamu bantuin dong biar nggak menceng gitu. Biar nggak menceng. Saling bekerja sama. Nah, udah ditandai. Oh, itu kau ballpoint apa-apa. Sudah digarisi, ditandai. Iya. Nanti nggak usah pakai titik-titik nggak apa-apa. Iya. Nah, udah bisa ya. Oke, sekarang kita tinggal ya menguji hasil dan menyajikan proyek yang sudah kalian buat dengan cara kalian nanti mempresentasikan ya. Jadi alat bahannya dibawa. Tadi caranya ngukur gimana ya? Ngukur karet, ngukur balon, cara menentukan titiknya gimana. Oke? Ya. Sekarang nanti Bu Guru gimana ya caranya ya? Acak aja dulu ya. Ya. Dari kelompok ini tadi kelompok berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu Guru minta dari kelompok 2. Silakan kelompok. Perkenalkan dulu.
Perkenalkan. Salam perkenalan. Karetnya di bawah sudah. Tadi pertama dari yang pertama dulu ya. Yang pertama di kamu ya. Ya itu. Ya, yuk. Salam. Gimana tadi kesepakatannya? Kalau ada yang presentasi? Kami dari Kementerian Nggak usah di. Gambarnya digambar. Kamu tetap membaca. Yang itu dikasihkan. Siapa yang mau gambar diberikan. Barangnya dipegang yang lain. Yang mau gambar siapa? Yang lain tanggap. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan. Silakan kembali ke tempat duduk. Kemudian sekarang coba kita presentasikan satu kali kelompok lagi, yaitu kelompok berapa ya? Mau kelompok berapa? Mana yang mau kelompok mana? Hah? Ya udah sini. Silakan. Kelompok berapa ya? 6. Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jelaskan keadaan awal itu gimana? Keadaan awalnya gimana yang dihitung? Keadaan awalnya ini. Yang dihitung yang mananya? Nah itu berapa senti? Ditiup. Ya dibantu itu ditaruh dulu, geletak akan lebih bisa. Ada yang megangin satunya. Jadi setelah seperti ini diukur menggunakan penggaris. Penggarisnya mana? Satunya mengukur. Ya, terus terakhir. Hasilnya 48. Untuk menghitung faktor skalanya, keadaan akhir dibagi dengan keadaan awal yaitu 48 dibagi 12 hasilnya 4. Foto, yang foto. Hitunglah ya seperti ini hasil dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditambahkan, ditanyakan? Saya dalam kegiatan percobaan yang pertama, saya ingin menanyakan bahwa apakah panjang karet sebelum ditarik selalu sama dengan karet yang lain? Apakah alasannya? Jadi yang ditanyakan adalah karet sebelum ditarik dengan karet lainnya. Enggak, saya bertanya bahwa
dua karet ini selalu sama apa tidak panjangnya di awal? Iya. Jadi biar kami jawab, menurut kami berbeda karena setiap karet diproduksi berbeda-beda. Contohnya dua karet ini, karet yang satu sudah elastis karena kita sudah mencoba dengan karet pertama, dan karet satu belum kami tarik sama sekali. Jadi otomatis karet yang sudah elastis atau karet yang sudah kita coba tarik akan lebih panjang dibandingkan karet yang belum kita apa-apakan. Karena karet bisa mulai jika kita tarik. Paham atau masih kurang? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, untuk yang titik awal 4,1 dan yang bayangannya kan 4 dikali 2 dengan 1 dikali 2 itu 2-nya dari mana? Ya, jadi untuk mencari bayangan atau A aksen menggunakan cara titik awal dikali faktor skala. Titik awal A-nya adalah 4,1. Lalu dikali masing-masing angka ini dikali dengan faktor skala. Jadi kan kamu bertanya 2-nya dari mana? 2 merupakan faktor skala. 4 dikali 2 yang merupakan faktor skala. Dan seperti itu. Selanjutnya. Apakah sudah paham? Mau ditanyakan lagi? Tidak. Sudah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beri aplaus untuk kelompok 6. Jadi dari kegiatan praktek kali ini yang sudah kalian lakukan, maka ada beberapa hal. Yang pertama, saat kita menentukan titik koordinat, yaitu berpengaruh pada siapa? Kita mau menentukan bayangan dilatasinya, berarti yang mempengaruhi adalah siapa? Tadi faktor skala. Kok tadi ada yang tanya kenapa ini titik A 4,1 jadinya kok 8,2? Ya itu tadi pengaruhnya adalah faktor skalanya. Jadi diperbesar, ternyata faktor skalanya adalah 2, maka diperbesar semua 2 kali, semua dikalikan 2. Nah, jadi tadi hasil percobaan karet, kemudian balon, kemudian foto ya. Jadi ada yang tadi karetnya sudah dipotong, ada yang karetnya belum dipotong ya. Jadi titik awal itu ketika kalian menjepit karet ini belum ditarik sama sekali ya. Nih. Nah, keadaan akhir berarti setelah ditarik gitu ya. Ditarik sampai maksimal, sampai ibaratnya arep tugel berapa kayak gitu. Boleh dipotong, boleh, silakan ya, sama diukur. Awalnya berapa senti, ditarik sampai berapa, kan jauh lebih panjang ya kalau dipotong gitu. Balon pun seperti itu. Kalau ini diukur ulang, maka hasilnya pun berbeda dari yang tadi. Karena apa? Karena ini sudah tadi buku melakukan penarikan, maka karetnya akan lebih mulur ya. Nah, dibanding yang semula. Kemudian sama dengan balon, diukur dulu diameter awalnya sebelum ditiup. Nah, diameternya berapa sini? Nah, sebelum ditiup diameter kan keliling ini ya. Nah, sini diukur berapa? Misalkan ini 4 cm ya, berarti 2 kali berarti 8 cm ya. Dan nanti ditiup, diukur dengan menggunakan tali tadi, terus talinya baru diukur dengan penggaris. Oke. Nah, pembelajaran kali ini ya, apa yang kalian dapatkan? Yang pertama apa? Yuk. Apa? Apa dari kelompok 6 tadi? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa dilatasi adalah perubahan skala atau perbesaran kekecilan suatu bangun geometri, tetapi tidak mengubah bentuk bangun. Tidak mengubah bentuk bangun. Oke, ada yang lain, kesimpulan yang lain mungkin yang berbeda kelompok lain. Coba ya, kelompok 8. Ada 2 cara untuk menentukan titik dilatasi. Cara yang pertama, dilatasi dengan pusat di titik O dalam kurung 0,0 tutup kurung. Dan cara kedua, dilatasi dengan pusat di P dalam kurung A, B tutup kurung. Oke, ada yang lain? Apa yang kalian pelajari hari ini, kesimpulan dari kelompok 1 coba?
Oke, berarti pelajaran hari ini kita dapat yang pertama tadi ya, melukis bayangan hasil dilatasi di mana? Diagram kartesius ya. Kemudian yang kedua, kita bisa menentukan faktor skala dari percobaan yang sudah kita lakukan, yaitu dari karet, kemudian balon dan foto. Jadi di sini pada materi dilatasi kunci utamanya adalah pada faktor skalanya ya. Jadi mau diperbesar berapa kali, diperkecil berapa kali, itu adalah faktor skalanya. Baik secara gambar maupun secara nyata, berarti faktor skala pada dilatasi itu sangat penting ya, yang utama ya. Oke, ya dari sini nanti untuk kedepannya kita akan mempelajari transformasi materi yang lain ya, yaitu translasi ya. Nanti kalian di rumah silakan ya mencoba membaca materi translasi. Nanti untuk penilaiannya yaitu LKPD yang sudah kalian kerjakan itu yang akan menjadi penilaian untuk kalian. Dan selain itu juga tadi penilaian proses selama kalian bekerja, Bu Guru sudah menilai secara individu ya. Jadi silakan LKPD itu dikumpulkan nanti ya. Ya, dikasih nama masing-masing kelompoknya, jangan lupa kelasnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah sudah paham? Kalau sudah, Bu Guru akhiri pertemuan kali ini ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Siti Rahayu, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi, dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Ari Kusbianti. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 1 Putasari yang kemarin saya observasi ketika pembelajaran. Baik, langsung saja kita menuju kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Ari, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Ayu kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat juga Bu Ari. Baik Bu Ari, jadi tujuan dari percakapan pasca observasi ini, jadi kita akan mengobrol banyak tentang kemarin ketika Bu Ari melakukan proses pembelajaran di kelas ketika saya observasi. Ya. Sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal, boleh ya Bu Ari ya? Boleh, silakan. Oke, baik Bu Ari. Menurut Bu Ari bisa diceritakan nih pembelajaran yang kemarin menurut Bu Ari itu seperti apa? Bisa diceritakan sedikit? Alhamdulillah pembelajaran yang kemarin dilihat dari siswanya cukup menyenangkan ya. Tapi masih ada beberapa hal yang mungkin masih belum maksimal. Oke, baik. Terkait kemarin saya melakukan observasi di kelas Bu Ari, gimana nih perasaan Bu Ari? Ada seorang yang mengobservasi pembelajarannya Bu Ari, gimana ini? Lama ya grogi ya, dilihat sama temennya gitu. Tapi lama-lama karena kita sudah melakukan pra-observasi, jadinya saya tahu langkah-langkah dari yang diharapkan. Oke, baik Bu Ari. Terkait proses pembelajarannya nih Bu Ari, boleh diceritakan tentang kemarin yang Bu Ari laksanakan? Oke, pembelajaran sudah sesuai dengan modul ajar yang saya buat, kemudian tahapan-tahapan sintaknya juga dilaksanakan ya, sesuai sintak yang saya terapkan. Model pembelajarannya ada proses terdiferensiasi juga, di mana siswa dibagi ke dalam kelompok berdasarkan kemampuan awal mereka pada tes diagnostik. Ada yang kelompok kesiapan belajarnya rendah ya, nah itu kelompok yang harus saya bimbing lebih lama.
Ada juga kelompok yang kesiapan belajarnya sedang, saya biarkan mereka untuk mencari referensi dari buku lain. Kemudian, tapi sekali-kali saya mengecek biar nggak ada miskonsepsi ya. Kemudian ada kelompok yang kesiapan belajarnya tinggi, saya biarkan mereka untuk mandiri saling mengecek antar siswa sendiri pekerjaannya. Oke, baik. Itu yang pembelajaran terdiferensiasi ya Bu Ari ya. Bagaimana yang ini model pembelajaran project based learning ya Bu Ari? Untuk pembelajaran model based learning, semua sintaknya sudah terlaksana sesuai tahapannya, urutannya ya. Kemudian area pengembangannya juga sudah terlihat, di mana anak-anak sudah terlihat mulai bernalar kritis dan aktif dalam mengerjakan proyek yang kami berikan. Oke, baik Bu Ari. Selanjutnya Bu Ari, ini untuk pembelajaran sosial emosional dan disiplin positif, bagaimana ini Bu Ari kemarin? Untuk pembelajaran sosial emosionalnya sudah terlihat ya, dari kemandirian mereka nih, kemudian kerjasama mereka antar satu anggota kelompok dengan kelompok lain, kemudian mereka juga bertanggung jawab ya dalam mengambil keputusan ketika menjawab LKPD. Oke, berarti sudah terlihat ya. Terlihat. Oke, baik. Untuk berikutnya Bu Ari ini, tadi yang Bu Ari sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya sebenarnya ya. Tapi saya pengen tahu nih Bu Ari, menurut Bu Ari sendiri nih, pembelajaran yang Bu Ari terapkan kemarin misalnya nih, dibuat penilaian dari skala 1 sampai 10. Yeah. Kalau 1 itu Bu Ari sudah belum puas lah, sudah belum puas karena banyak hambatan mungkin. Kalau 10 itu sudah puas karena tidak ada hambatan. Menurut Bu Ari sendiri itu, kira-kira di skala berapa itu pembelajaran yang Bu Ari laksanakan kemarin? Oh iya, kira-kira ya di skala 7 apa ya? Oke, di karena skala 7. kita masih belum, ada beberapa hal yang belum maksimal, ya, ada hambatannya, Hambatan. terutama saat mengerjakan proyek. Oke. Mereka masih belum bisa membagi waktunya. Jadi kadang ada yang terlalu lama mengerjakan proyeknya sehingga belum selesai proyek yang diberikan. Oke. Berarti masalah manajemen waktu ya? Ya, betul. Oke, baik Bu Ari. Menurut Bu Ari sendiri, kira-kira nih apa penyebab hambatan itu terjadi gitu? Jadi untuk hambatannya kan padahal waktu itu sudah diberikan manajemen waktunya seperti berapa, mengerjakan berapa menit, terus mencari berapa menit, tapi anak-anak kadang tidak melihat itu ya, terlalu lama misalkan mengerjakan proyeknya atau terlalu lama saat mencari informasi gitu, sehingga akhirnya terus tidak melihat mungkin waktunya, jadi akhirnya itu karena tidak selesai. Ya, baik Bu Ari. Jadi saya ulangi, hambatan tadi yang Bu Ari alami itu anak tidak bisa memanajemen waktu ya ketika mengerjakan proyek, karena anak tersebut pembagian tugasnya ke kelompoknya gitu belum maksimal gitu ya. Oke, baik Bu Ari. Berikutnya Bu Ari, idealnya nih Bu Ari, pembelajaran yang Bu Ari inginkan. Tadi kan Bu Ari bilang itu di level 7 ya. Bu Ari itu pengen di level berapa itu Bu Ari? Ya pengennya ya di level 9 atau 10 ya. Oke, sempurna ya Bu Ari ya. Oke, baik. Kira-kira nih Bu Ari, biar bisa mencapai level tadi 9 atau 10, kira-kira ada solusi dari hambatan tadi menurut Bu Ari bagaimana itu ya? Mungkin pas saat pelaksanaan siswa mengerjakan proyek, karena kita sudah membagi waktunya ya, saya selalu ibaratnya sering-sering mengingatkan. Ini waktu misalkan mengumpulkan informasi berapa menit ya, setelah berapa menit saya ingatkan kembali biar nanti anak-anak tetap di batasan waktu yang sudah ditentukan. Oke, baik. Berikutnya Bu Ari, jadi tadi solusi yang Bu Ari sampaikan tadi, kira-kira mau mulai dilaksanakan kapan ini Bu Ari? Nanti ini kan ada pembelajaran lagi ya, tanggal 6 November ini, insya Allah akan saya terapkan lagi untuk kelas berikutnya. Oke Bu Ari. Berikutnya Bu Ari, untuk bisa memaksimalkan kompetensi Bu Ari terkait tadi pembelajaran terdiferensiasi, kemudian ada pembelajaran project based learning modelnya, kemudian ada pembelajaran sosial emosional dan disiplin positif yang bisa
nanti tujuan area pengembangannya anak bisa bernalar kritis dan kreatif. Bu Ari merencanakan kegiatan pengembangan diri apa tidak, Bu Ari? Iya, rencananya saya akan mencari referensi lain dan juga akan mengikuti pelatihan di PMM gitu Iya. ya. Dari semua itu, dan mungkin kalau pas ada pengembangan diri yang berkaitan dengan model pembelajaran mungkin bisa mengikutinya. Oke, berarti belajar lewat PMM gitu ya Bu Ari Iya, ya? Oke. Tujuannya yang hendak dicapai Bu Ari? Ya, agar lebih bisa menguasai ya model-model pembelajaran yang tepat, yang menarik, yang bisa mengaktifkan siswa bernalar kritis dan kreatif, Oke. dan tentunya menyenangkan buat anak-anak. Oke, baik. Dan untuk ukuran keberhasilannya apa Bu Ari? Dari pengembangan diri yang akan Ibu lakukan Nah, gitu. berarti Anak siswanya siswanya. bagaimana gitu. Berarti kalau sudah berhasil, berarti siswanya mungkin bisa bernalar kritis, bisa kreatif, ya, Oke. terus aktif gitu. dalam Oke, pembelajaran. baik. Jadi siswa bernalar kritis dan kreatif gitu ya Bu Ari ya dalam pembelajaran. Kemudian Bu Ari, kira-kira ada nggak pendukung dari kegiatan pengembangan diri yang akan Ibu lakukan itu? Siapa saja gitu mungkin? Ya, untuk yang mendukung ya tentunya dari kepala sekolah, Oke. nih, teman sejawat, kemudian dari sarana prasarana Oke. sekolah, Heeh. baik alat beragam, kemudian internet ya untuk menunjang saya ketika ikut pelatihan online seperti PMM kayak gitu. Oke, baik Bu Ari. Kemudian pengembangan diri yang Bu Ari rencanakan tadi kira-kira waktunya mau mulai kapan nih Bu Ari dilaksanakan? Untuk pengembangan dirinya. Iya. Kira-kira akan dilaksanakan mulai pengembangan diri yang di luar ya. Yang di PMM itu kira-kira PMM. mau direncanakan kapan ini Bu Ari? Rencana hari ini, karena Oke, hari bagus ini sekali. bila kebetulan itu jamnya longgar, ya. saya manfaatkan untuk pelatihan di PMM. Oke, wah luar biasa sekali Bu Ari. Bu Ari sudah tadi mencari solusi dari hambatan tadi dan juga sudah bisa merencanakan pengembangan diri yang akan Bu Ari lakukan. Dan saya berharap semua yang Ibu rencanakan tadi bisa berjalan dengan lancar ya Bu Ari ya. Dan muaranya nanti endingnya bisa bermanfaat juga bagi siswa di kelas, begitu Bu Ari. Oke, baik. Bu Ari, terima kasih sekali Bu Ari. Ya, sama-sama. Oke, Bu Ari sudah membersamai saya dari kegiatan pra observasi, kemudian saya observasi, dan hari ini kegiatan pasca observasi Bu Ari. Iya. Oke, mungkin ada yang bisa disampaikan Bu Ari, mungkin ada yang mau disampaikan ke saya terkait tadi, bagaimana menurut Bu Ari gini dengan kita mengadakan kegiatan pra observasi sama pasca gitu. Terkait yang Ibu Yayu lakukan ya, sebelum pembelajaran saya di pra observasi, terus kemudian di observasi, kemudian setelahnya juga di pasca observasi, lebih terarah. Dan kita juga tahu karena ada refleksi ya, jadinya lebih mana nih yang harus ditingkatkan lagi, evaluasi diri gitu ya. Untuk yang kedepannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ari ya. Bu Ari, semoga bermanfaat ya Bu Ari ya. Amin. Demikian kegiatan pasca observasi. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.